Phoenix Gratis Radio Station, seperti biasa Finars di hari Jumat bakal hadir check up. Tentunya masih bersama Agil dan masih bekerja sama juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Dan hari ini Agil tuh dan juga dokter yang hadir itu akan membahas nih mengenai tentang masalah medis yang bisa dibilang ini adalah masalah medis yang cukup darurat. Itu adalah namanya torsiotestis pada remaja. That's why Agil di sini sudah menghadirkan nih Dr. Igusti Bagus Dharma Prakasa Musti M. Biomed SPB. Ini adalah seorang dokter spesialis bedah yang mana Agil bakal membahas mengenai tentang torsiotestis ini. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan silakan aja langsung WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Sebelum itu selamat sore dulu nih buat Dokter Dharma. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore Dok. Gimana kabarnya Dok hari ini? Kabar baik sekali. Oke, baik. Nah Dok, tadi kita atau saya itu sudah menjelaskan mengenai tentang torsiotestis ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi nggak sih Dok? Apa sebenarnya torsiotestis ini? Oke, torsiotestis ini adalah terpeluntirnya funiculus spermaticus. Adalah saluran yang menghubungkan testis dengan rongga perut. Jadi di sana ada arteri dan vena yang ikut serta. Jadi apabila funiculus spermaticus terpeluntir, itu menyebabkan aliran darah baik itu vena maupun arteri ikut tersumbat. Jadi itu berbahayanya adalah nantinya akan terjadi sumbatan arteri yang menyebabkan vaskularisasi atau aliran darah ke testis berkurang atau hilang sama sekali. Dan apabila tidak ditangani dengan segera, itu dapat menyebabkan kematian pada testis itu sendiri. Itu kenapa kasus ini merupakan kasus yang jarang terjadi pada remaja laki-laki, karena dari angka kejadiannya 1 berbanding 4.000 kasus. Jadi sangat jarang terjadi. Cuman kalau bila terjadi itu sering kali terlambat karena deteksi dininya sering terlambat di keluarga maupun di sarana-sarana kesehatan. Sehingga sering kali menimbulkan morbiditas atau kematian dari testis itu sendiri. Nah tadi dokter menjelaskan kalau misalkan deteksi dininya kadang itu sering terlambat. Nah, gimana cara kita untuk mendeteksi nih apakah kita kira-kira terkena yang namanya torsiotestis dan kira-kira apa yang bisa menyebabkan torsiotestis ini, Dok? Gejala torsiotestis yang paling dominan adalah nyeri pada skrotum. Nyeri pada buah pelir, yang mana nyeri itu diakibatkan oleh terpeluntirnya salah satu testis, kanan atau kiri, dan cenderung memang yang di kiri lebih dominan atau lebih sering terjadi terpeluntir. Ini sering kali diakibatkan yang faktor yang paling dominan adalah aktivitas. Nah, untuk kejadian yang torsio itu biasa terjadi pada anak usia remaja atau di bawah 25 tahun. Memang pada kejadian-kejadian yang lain anak yang baru lahir maupun di atas 25 tahun itu masih mungkin terjadi torsiotestis, tapi angkanya jauh lebih kecil dibanding usia-usia remaja. Itu kenapa sangat penting mengetahui gejala dini pada torsiotestis. Jadi apabila sang anak ini seringkali dilupakan oleh keluarga atau orang tua, apabila anak mengeluh nyeri pada daerah skrotum atau daerah testisnya, harus bisa dipastikan itu nyerinya kenapa. Karena seringkali aktivitas-aktivitas yang berat, misalkan anak bermain, lari, loncat, atau angkat-angkat berat, mengedan, dan lain sebagainya, itu menyebabkan gangguan atau gerakan testis yang salah, abnormal, sehingga menyebabkan terpeluntirnya testis. Jadi apabila anak mengeluh sakit pada daerah skrotum atau daerah testisnya, orang tua harus aware, harus mengerti ini kenapa. Karena ada beberapa diagnosa yang lain juga yang menyebabkan nyeri pada testis itu sendiri. Nah untuk membedakan nyerinya itu Dok, biasanya apa? Apakah nyerinya itu bakal nanti dia berlanjut kayak misalkan ke arah perut kah, atau malah dia ke kaki kah, atau gimana Dok? Nah, kalau nyeri di torsio itu nyerinya langsung ke testisnya saja. Testisnya aja ya. Cuman berarti ya? Nyeri di testis ini bisa menyebabkan gangguan mual muntah karena efek dari nyerinya tersebut. Nyerinya jadi nyeri visceral sehingga menyebabkan efek mual dan muntah yang kadang-kadang menyebabkan anak tidak bisa lagi beraktivitas seperti normalnya. Itu tanda pertama. Tanda berikutnya yang setelah kita periksa adalah kejadian adalah bengkak pada testis. Baik yang kanan maupun yang kiri yang terkena torsio. Bengkak ini diakibatkan karena gangguan aliran darah vena. Karena vena dulu yang akan
tersumbat Karena apabila terpelintir terjadi, tadi ya. karena Oke. terjadinya peluntiran tadi. Dan apabila peluntiran itu berlanjut dan tidak ditangani dengan baik, maka darah arteri pun ikut tersumbat. Nah, itu yang berbahaya kalau darah arteri ikut tersumbat. Oh, oke oke Jadi oke. aliran darah ke testis itu tersumbat sama sekali, itu menyebabkan gangguan atau avaskular dari testis yang menyebabkan kematian pada testis bila tidak ditangani lebih dari 6 jam dari kejadian. Oh, bahkan penanganannya harus sebenarnya segera, Dok ya? Segera. Oke oke oke. Nah, Dok, kalau ngomongin tentang torsiotestis ini, apakah sebenarnya ini adalah penyakit umum yang terjadi kepada kita pria atau sebenarnya ini jarang banget terjadi nih? Ini kasus yang jarang terjadi, Mas. Jadi kasus ini kalau pada usia-usia remaja, jadi pada saat pertumbuhan testis itu ada selaput dari testis yang di tunica vaginalis namanya. Itu akan melebar duluan atau membesar duluan. Dan ukuran testis masih tetap sama. Sehingga terjadi space atau rongga yang menyebabkan testis bisa bergerak lebih banyak. Oh. Jadi tidak ada yang memegang testis itu. Oh, iya. Dan apabila terjadi gangguan, misalkan trauma pada testis, aktivitas yang berlebih pada testis itu bisa menyebabkan terpeluntirnya testis dalam selubung atau kaputnya itu. Oke oke. Nah, Dok, apakah torsiotestis ini itu hanya bisa terkena yang namanya remaja tadi atau bahkan bayi pun atau bahkan orang tua, dewasa itu juga bisa terkena, Dok? Nah, untuk kasus yang paling sering terjadi memang di usia remaja, jadi di usia di bawah 25 tahun. Pada kasus bayi ini jarang terjadi tapi bisa. Oh, bisa juga ya? Bahkan pada bayi yang belum lahir pun bisa. Padahal kan aktivitas fisiknya kan nggak banyak, Dok. Ya, aktivitas bayi yang baru lahir itu akibat dari testis yang belum sempurna dipegang oleh tunica vaginalisnya. Jadi testis itu belum difiksasi, istilahnya tidak mendapat tempat untuk membuat dia diam. Sehingga gerakan bayi di dalam kandungan itu bisa menyebabkan terpeluntirnya testis. Dan seringkali ini menyebabkan gangguan yang baru kita ketahui setelah bayi dilahirkan. Jadi bayi dilahirkan itu tidak nyaman. Dia nyeri, jadi dia rewel, nangis dan lain sebagainya. Itu yang jadi seringkali ini luput dari penanganan atau luput dari pengawasan. Iya, karena kan bayi kan juga nggak bisa ngomong Iya, apa yang dia betul rasakan, sekali. Dok ya. Oke Iya. oke. Nah, Dok, tadi dokter sempat menjelaskan kalau misalkan keadaan ini tuh harus segera ditangani bahkan tidak boleh lebih dari 6 jam. Nah, kalau udah orang terkena yang namanya kondisi ini, biasanya kondisi apa lagi yang bisa memperparah keadaan ini, Dok? Sebenarnya Selain telah ditangani itu ya? untuk torsiotestis ini tergantung peluntiran. Peluntirannya bisa 90 derajat, 160 derajat dan 360 derajat, itu tergantung. Dari teori peluntiran di atas 90 derajat itu menyebabkan persumbatan Oke. pada vena. Di atas 180 derajat arteri yang tersumbat. Oke. Jadi penting sekali kita untuk melakukan penanganan secara dini, pemeriksaan secara dini dan recovery atau mengembalikan posisi testis ke tempatnya semula sehingga aliran darah kembali normal. Oke. Jadi untuk faktor risiko yang lain yang bisa menyebabkan ini sebenarnya tidak ada, karena apa? Kondisi-kondisi seperti ini ada kondisi emergensi yang selalu harus segera dilakukan tindakan untuk mengembalikan aliran darah vena, arteri ke testis itu kembali normal sehingga testis kembali bisa sehat. Oke, apakah mungkin ada tindakan medis lain selain operasi untuk menangani torsiotestis ini, Dok? Apabila torsio sudah ditegakkan, ini tindakan torsio sebenarnya banyak yang bisa dari pemeriksaan fisik kita bisa tentukan ini torsio atau tidak. Apabila itu meragukan, kita bisa lakukan dengan pemeriksaan Doppler USG untuk mengetahui ada aliran darah tidak ke testisnya. Apabila sudah terdiagnosis torsiotestis, tidak ada jawaban lain selain operasi. Oh, harus operasi berarti, Dok ya? Iya. Oke, gimana dengan tindakan-tindakan seperti pemijatan, Dok? Mungkin kadang-kadang kan ada beberapa mungkin pasien yang takut gitu untuk mengalami yang namanya bedah. Terus akhirnya dia melakukan yang namanya pemijatan di daerah testis itu untuk mengembalikan, katanya bisa mengembalikan torsiotestis itu. Iya, secara teori ada yang bisa mengembalikan seperti itu. Jadi orangnya harus benar-benar mengerti, karena kita nggak pernah tahu terpeluntirnya ke arah dalam atau terpeluntirnya ke arah samping, pinggir. Karena harus yang dilihat USG tadi itu ya, Dok ya. Jadi apabila dilakukan reposisi secara manual, secara dengan tangan, dipeluntir ke arah dalam atau ke arah lateral atau ke arah pinggir, apabila nyerinya bertambah itu harus dibalikkan.
Dan secara teori apabila dia sudah kembali normal tetap harus dilakukan operasi. Kenapa? Pada saat operasi kita akan membuat fiksasi atau membuat testis itu diam pada tempatnya dengan mengikat testis pada tunika vaginalis seperti yang saya bilang tadi. Jadi tempatnya kita buat dia diam sehingga dia tidak mungkin resiko geser-geser lagi ya. Resiko terjadinya torsio kembali. Apabila kita hanya membuat reposisi secara manual di kemudian hari dia akan kembali lagi. Oh, itu bisa kembali lagi kalau nggak bisa. Oke. Wah, menarik banget nih. Oke, baik Vinars, buat kamu juga yang pengen bertanya nih ke Dokter Dharma terkait tentang torsio testis ini, kamu langsung aja bisa WhatsApp di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar, Dok. Phoenix Radio Station masih di Check Up Vinars. Tentunya di sini kita masih ngebahas mengenai tentang torsio testis pada remaja dan masih bersama Dokter Dharma selaku dokter spesialis bedah yang ngebahas tentang torsio testis tadi. Dan tadi kita udah ngebahas mengenai tentang penyebab, terus apa itu torsio testis dan juga bagaimana penanganannya. Nah, Dok, kalau ngomongin balik lagi tentang torsio testis, tadi dokter sempat menjelaskan kalau misalkan ini adalah kondisi gawat darurat yang harus ditangani kurang dari 6 jam bahkan. Nah, apa yang terjadi, Dok? Selain yang namanya bisa terjadi kematian pada testis ketika kita itu lambat nih menangani torsio testis ini, Dok? Ya, pada kondisi torsio testis di awal kejadian terpeluntirnya testis itu mengakibatkan aliran vena awalnya akan tersumbat sehingga menyebabkan testis akan membengkak. Pembengkakan testis ini bisa berlanjut nantinya apabila terjadi sumbatan juga di arteri, dan apabila sumbatan terjadi di arteri maka bengkak ini cenderung akan berkurang karena aliran suplai darah ke testis itu akan berkurang. Nah, idealnya apabila suatu organ tidak teraliri darah dengan baik lebih dari 6 jam maka organ itu secara fungsional akan mati. Jadi sangat disarankan untuk menangani torsio testis kurang dari 6 jam sehingga kita bisa menyelamatkan testis tersebut. Jadi diagnosis secara dini untuk torsio testis itu sangat penting. Jadi jangan pernah abaikan anak yang mengeluh nyeri pada daerah skrotumnya, daerah testisnya. Karena memang ada beberapa penyakit yang berhubungan atau gejalanya mirip dengan torsio seperti hernia, seperti infeksi di epididymis itu ataupun tumor testis itu mirip dengan torsio testis tadi ya. Cuman nantinya dokter atau sarana medis yang tersedia itu akan bisa membedakan mana torsio, mana yang bukan torsio. Dengan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang seperti yang saya bilang tadi, ada USG yang kita bisa lakukan apabila kita masih meragukan dengan pemeriksaan fisik kita. Nah, Dok, ini tadi ngomongin tentang efek dari torsio testis ini itu bisa mengalami namanya kematian pada testis tersebut. Apakah nantinya kalau misalkan kita nih amit-amit udah terlambat banget nih untuk menangani itu dan terjadi nih kematian pada testis, apakah itu bisa dikembalikan lagi atau emang ya akhirnya testis tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya karena sudah terlambat ini tadi? Ya, pada saat operasi yang sering kita temukan adalah testis mulai kebiruan. Itu di awal. Pada saat testis mulai kebiruan kita masih punya peluang untuk membuat testis itu kembali tervasularisasi. Jadi mengembalikan kondisi arteri dan vena dan kita akan membuat testis lebih hangat dan kita observasi biasanya selama setengah jam. Dengan melakukan prick test dan lain sebagainya sehingga kita tahu testis ini kembali aliran darahnya atau tidak. Apabila testis kembali aliran darahnya, testis viable, testis bisa dikembalikan ke posisinya semula. Dan sering kali yang terjadi adalah testis sudah terlalu lama, jadi non viable. Jadi testis sudah kehitaman. Kita observasi pun tidak ada respon, tidak ada aliran darah di testis. Sehingga dengan kejadian seperti itu kita harus angkat testis itu. Jadi kondisi itu menyebabkan pasien atau si anak itu kehilangan testisnya satu. Itu sangat berisiko terhadap kesuburannya berikutnya. Gitu. Jadi faktor itulah yang dipikirkan oleh keluarga, oleh orang tua sehingga anak tidak berisiko terjadinya kemandulan karena memiliki hanya satu testis. Apakah torsio testis ini bisa terjadi di kedua testis, Dok? Apakah cuman hanya akan memungkinkan satu aja atau ada nih kasus yang mana dua-duanya nih bisa terkena nih? Sangat jarang sekali terjadi dua testis terpeluntir bersamaan. Oke. Jadi
Yang sering terjadi adalah testis kiri, karena testis kiri lebih panjang tunika spermatikusnya. Jadi itu yang lebih sering terjadi terpeluntir. Cuman harus diketahui apabila terjadi torsio testis, kita akan memfiksasi atau kita akan mengoperasi dua testisnya. Kita akan buat testis yang sehat juga diikat di tunika vaginalisnya, sehingga kedepannya dia tidak akan terpeluntir. Itu. Jadi kita akan antisipasi terjadinya torsio testis di kemudian hari, karena testis yang satunya sudah terpeluntir. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita akan tetap buat luka di kedua testis. Jadi untuk memastikan kondisi testis yang satu dan memfiksasi sehingga di kemudian hari tidak terjadi torsio. Nah, kalau misalkan nih dok, ketika seorang pasien udah testisnya satu diangkat dan sisa satu testis aja, apakah pasien tersebut harus mengkonsumsi obat terus-menerus supaya untuk mengembalikan yang namanya mungkin kualitas dari spermanya dia, atau ya udah selesai sampai di sana aja gitu dok? Sebenarnya nggak harus menggunakan obat atau tindakan apapun berikutnya, karena apa? Untuk kejadian kemandulan dan lain sebagainya banyak faktor yang bisa menentukan. Seperti varikokel, aktivitas atau penyakit-penyakit lainnya seperti tumor testis dan lain sebagainya. Jadi dengan menjaga aktivitas fisik yang sehat, terus menjaga testis dengan baik, suhu dan lain sebagainya, itu akan membuat testis tetap sehat. Dan walaupun si anak memiliki satu testis, tidak serta-merta dia akan mandul, tidak serta-merta dia akan mengalami infertil. Jadi dia masih tetap bisa membuahi dengan satu testis. Cuman kita harus antisipasi jangan sampai testis yang hanya satu itu sampai rusak. Gitu. Jadi harus ada antisipasi. Jadi bagaimana aktivitas fisiknya tetap dijaga, faktor risiko yang mempengaruhi tetap dijaga sehingga tidak terjadi kerusakan pada testis satunya. Nah dok, ini selain faktor yang namanya aktivitas fisik tadi, apakah faktor-faktor eksternal kayak misalkan kecelakaan atau mungkin terkena benturan itu juga apakah bisa menyebabkan torsio testis atau terpelintirnya testis ini dok? Iya benar sekali mas. Jadi trauma pada daerah skrotum itu bisa menyebabkan gangguan atau terpelintirnya testis, itu salah satu faktor. Ya. Terus yang berikutnya adalah dari faktor orang tua, jadi turunan. Turunan juga bisa mempengaruhi ya? Jadi dari jurnal yang ditentukan itu dibuktikan bahwa ada faktor keturunan yang mempengaruhi kejadian torsio testis pada keluarga. Walaupun faktornya itu masih sangat kecil, tapi ada. Jadi apabila terjadi risiko atau pernah riwayat torsio testis di keluarga dan si anak mengalami nyeri, itu akan kita lebih perhatikan. Jadi jangan sampai kita lepas. Jadi pada prinsipnya lebih baik kita mengantisipasi secara dini daripada kita membiarkan. Benar. Kalau misalkan untuk gaya hidup sendiri dok, apakah gaya hidup bisa juga mempengaruhi? Untuk gaya hidup, pola makan dan aktivitas itu sebenarnya nggak banyak. Jadi yang cenderung adalah aktivitas fisik si anak. Karena seperti yang saya bilang tadi adalah perkembangan anak pada saat puber itu adalah perkembangan testis mulai membesar, mulai terbentuknya testis. Jadi tunika vaginalisnya atau tempat testis berdiam di sana itu mulai membesar dengan sendirinya. Sedangkan testis ukurannya masih sama, belum ikut membesar sehingga ada space. Dan aktivitas berlebih seperti olahraga berat, ngeden ataupun trauma itu dapat menyebabkan terpeluntirnya testis pada tempatnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang olahraga dok, olahraga apa yang kira-kira meningkatkan nih resiko dari terkena torsio testis ini? Misalkan mungkin kayak bersepeda atau mungkin sepak bola atau apa dok? Sebenarnya aktivitas fisik yang berat seperti lari, loncat, dan mengedan. Jadi kayak angkat beban itu kan juga ngeden gitu dok ya? Jadi mengedan itu penting. Seringkali mengedan itu salah artikan oleh orang tua. Mengedan pada saat di kamar mandi saja. Benar. Padahal mengedan itu banyak. Misalkan batuk yang terlalu keras sehingga menyebabkan aktivitas kontraksi otot perut yang terlalu berat. Itu juga bisa menyebabkan. Aktivitas seperti nge-gym, angkat berat itu juga bisa menyebabkan kontraksi perut yang berlebih sehingga menyebabkan gerakan atau terpelintirnya dari testis. Itu harus diperhatikan. Jadi proses mengedan itu adalah kontraksinya otot perut yang berlebih.
Oke. Apakah ketika kita nih dok olahraga terlalu berat, nah biasanya ada orang yang mengaitkannya dengan varikokel. Betul. Nah, gimana cara membedakan ketika kita berolahraga berat, apakah ini terkena varikokel atau terkena yang namanya torsiotestis dok? Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi pada saat torsiotestis itu terjadi terpeluntirnya testis. Bila terjadi terpeluntirnya testis funiculus spermaticus itu akan menebal. Oke. Karena seperti selang yang kita peluntir, dia akan menebal, Iya. mengeras, dan ukurannya lebih pendek, sehingga testis akan meningkat lebih tinggi daripada seharusnya, dan itu akan nyeri sekali bila disentuh, dan itu nyeri sekali. Jadi apabila varikokel itu nyerinya tidak pada terus menerus, hanya pada waktu-waktu tertentu, dan tidak ada pengerasan pada funiculus spermaticus. Itu tetap lembek. Cuman terjadi adalah pelebaran pembuluh darah vena pada funiculus spermaticus. Itu kalau varikokel tadi. Jadi perbedaannya adalah apabila kita memegang funiculus spermaticus, kalau torsio dia akan mengeras dan tebal. Apabila varikokel dia akan seperti normal, cuman ada pelebaran di pembuluh darah venanya. Oke. Dan tadi juga beberapa gejala di segmen 1 udah disebutkan kayak muntah tadi. Apakah demam itu juga bisa menjadi salah satu penyebab ini dok? Ini muntah itu akibat rangsangan visceral dari perut. Jadi nyeri yang hebat itu menyebabkan mual dan muntah. Apabila terjadinya kematian dari testis, itu akan merangsang faktor-faktor inflamasi atau infeksi yang terjadi, sehingga menyebabkan sel darah putih pada pemeriksaan darah itu akan meningkat juga. Itu karena faktor inflamasi yang meningkat karena kematian dari testis. Oke. Nah, masih ngebahas tentang faktor terjadinya torsiotestis ini dok. Kita sebagai seorang laki-laki, kalau misalkan ada di suhu yang agak dingin, itu kadang-kadang kan agak testis itu kan agak bisa dibilang kayak mengkerut gitu. Iya, betul sekali. Apakah perubahan suhu ini itu juga bisa mempengaruhi yang namanya torsiotestis ini dok? Iya, benar sekali mas. Jadi bisa ya? Benar. Jadi di kasus yang terjadi adalah kecenderungan suhu yang dingin menyebabkan terpeluntirnya testis. Jadi testis yang otot kremaster yang mengkerut atau otot kremaster yang berkontraksi karena untuk menghangatkan testis itu bisa menyebabkan terpeluntirnya testis. Jadi kasus-kasus yang sering terjadi adalah justru malah di suhu atau di musim-musim yang dingin. Itu sering terjadinya di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Benar, untuk negara-negara seperti kita yang iklimnya tropis, mungkin kasus seperti itu agak jarang. Jadi kita lebih cenderung pada aktivitas sehari-hari anak. Tapi aktivitas yang berhubungan dengan suhu cenderung pada suhu-suhu yang lebih ekstrim seperti negara-negara yang memiliki 4 musim. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu faktor juga. Salah satu faktor, benar sekali. Menarik banget sih itu Vina. Jadi emang banyak banget hal-hal yang mungkin baru kita tahu hari ini. Agil juga baru tahu nih kalau misalkan torsiotestis itu juga bisa terjadi karena suhu tadi. Nah, buat kamu juga yang ingin bertanya mungkin mengenai tentang torsiotestis ini, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau juga boleh lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break lagi sebentar dok untuk bakal ngejawab nanti beberapa pertanyaan yang udah masuk dari Vinars. Jadi buat kamu Vinars jangan kemana-mana ya. Ini Greatest Radio Station masih bersama Agil Ababil Vinars dan masih bersama Dr. Dharma juga yang masih ngebahas tentang torsiotestis. Dan sekali lagi ya, ngingetin buat kamu yang ingin bertanya silakan kamu langsung aja kasih tahu kita di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau boleh juga langsung aja DM di Instagram di @phoenixradiobali. Jadi dok, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk dari Vinars ini dari WhatsApp dan juga Instagram ya. Ini ada pertanyaan dari Putra. Dok, gimana jadinya kalau misalkan kita itu tidak menangani yang namanya torsiotestis dan itu tidak dilakukan pembedahan, tidak dilakukan apa-apa, dibiarin aja. Apakah ada resiko terkena yang namanya komplikasi mungkin dan lainnya mungkin? Iya, terima kasih. Jadi apabila torsio tidak ditangani dengan baik, itu yang pasti nyerinya akan menetap. Dan perlu diketahui apabila organ terjadi kematian dari organ, itu nyerinya akan berkurang atau hilang. Tapi kematian organ itu akan menetap di sana. Akan tetap gitu. Apa yang terjadi bila organ yang sudah mati tetap di sana? Akan terjadi proses pembusukan. Akan terjadi infeksi di kemudian hari. Jadi itu akan berbahaya bagi tubuh.
Itu ya, jadi bila tidak ditangani dengan baik. Apabila itu benar torsio. Jadi ada kematian organnya tidak diangkat sehingga terjadi proses pembusukan sehingga infeksi dan lain sebagainya akan muncul setelah itu. Oke, apakah itu juga bisa menjadi penyebab mungkin tumor, Dok? Nah, untuk tumor torsio menyebabkan tumor itu belum pernah. Oke. Belum pernah. Tapi tumor bisa menyebabkan torsiotesis, ya. Jadi ada tumor testis yang menyebabkan terpeluntirnya testis, ya. Tapi apabila terjadinya torsiotestis dan tidak ditangani dengan baik, terpeluntir tetap dan vaskularisasi hilang sama sekali, terjadi kematian pada testis, yang terjadi onset berikutnya adalah infeksi. Oke. Dan itu tidak lama setelah itu. Dan nyerinya akan mulai muncul, pasien mulai panas, mual, muntah, terjadi faktor infeksi yang lain. Jadi pembengkakan dan kemerahan pada testis, ada skrotum itu akan terjadi. Oh, apakah itu nanti akan menyebar infeksi itu, Dok? Bisa menyebar dan akan menyebabkan malah pembusukan ke testis lainnya atau bahkan malah naik ke penis mungkin, Dok? Ya, betul sekali. Sebenarnya penyebarannya itu cenderung di testis atau di skrotum. Di skrotum yang terkena. Dia akan membengkak, membesar. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, otomatis penyebaran karena dia ada proses infeksi, dia akan menyebar ke segala arah di sekitarnya. Bisa jadi ke testis yang berikutnya atau testis satunya. Sehingga testis satunya pun mengalami peradangan atau infeksi. Itu bisa terjadi. Jadi, dan apabila tidak ditangani, testis akan terus membengkak dan menyebabkan abses pada skrotum. Oh, apa itu, Dok? Abses itu adalah adanya nanah pada skrotum. Jadi nanah yang terakumulasi di skrotum itu menyebabkan gangguan-gangguan yang banyak, gangguan sistemik seperti infeksi dan lain sebagainya. Dan apabila tidak ditangani dengan baik itu bisa menyebabkan gangguan ke orangnya tersebut. Jadi aliran darah terganggu, bahkan menyebabkan kematian karena menyebabkan sepsis. Jadi apabila komplikasi tidak ditangani dengan segera, itu banyak hal yang bisa terjadi dan itu sangat berisiko. Berarti emang lebih baik kalau emang sudah mengalami gejala yang tadi udah disebutkan oleh dokter, itu segera langsung diperiksakan, Dok, ya? Betul sekali. Oke, nah Dok, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan dari Rio. Dok, apakah kira-kira torsiotestis itu bisa kambuh lagi setelah operasi? Nah, pada saat kita melakukan operasi torsiotestis, apabila testis viabel atau tidak viabel. Jadi kalau viabel kita akan kembalikan testis itu ke tempatnya semula dan kita akan lakukan fiksasi atau membuat testis itu diam pada tempatnya. Dengan melakukan fiksasi itu tidak akan terjadi kemungkinan terpeluntirnya lagi testis di kemudian hari. Oh, berarti resikonya nol? Resikonya nol. Jadi tidak mungkin terjadi apabila benar dilakukan fiksasi yang baik di testis dan tunika vaginalis, tidak akan terjadi terpeluntirnya testis di kemudian hari. Oke. Wah, jadi emang ini ya, operasi itu juga bisa dibilang menjadi satu-satunya cara agar supaya kamu itu kalau udah terkena torsiotestis agar tidak terkena lagi. Oke. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya nih. Ini apa dia bertanya mengenai tentang bagaimana perubahan posisi testis itu bisa menjadi tanda dari torsiotestis ini, Dok. Perubahan posisinya maksudnya. Perubahan posisi dari normalnya vertikal ke horizontal itu bisa menyebabkan gangguan pada gerakan testis. Jadi posisi testis yang horizontal itu cenderung berisiko terhadap terjadinya torsio karena gerakannya lebih memutar. Jadi tidak ada yang memegang karena seharusnya testis lebih vertikal. Oh berarti sebenarnya bentuk testis pun ada yang horizontal dan vertikal gitu? Nah, ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan testis itu berbentuk atau berposisi horizontal seperti Chapter-Bell syndrome. Sehingga testis itu tidak difiksasi atau tidak dipegang oleh tunika vaginalisnya. Sehingga testis bergerak secara bebas pada tunika vaginalis. Itu yang menyebabkan posisi testis tidak diam pada tempatnya dan posisinya akan lebih horizontal. Karena seharusnya dia vertikal berdiri.
Oh gitu. Oke. Ini saya baru tahu nih. Ternyata ada yang horizontal juga ya. Oke, baik-baik. Nah, Dok, ini kalau misalkan untuk proses pemulihannya sendiri, Dok, dari operasi terus juga selesai operasi itu biasanya berapa lama ketika orang itu pulih? Apakah setelah operasi ya udah kita udah bisa berkegiatan normal lagi, Dok? Nah, untuk operasi biasanya dilakukan dan pemulihan pasca operasinya memerlukan rawat inap 1-2 hari. Dan untuk aktivitas fisik biasa itu cenderung kembali ke faktor nyeri. Karena nyeri itu subjektif ya. Jadi masing-masing orang akan berbeda ambang nyerinya. Tapi secara normal aktivitas fisik biasa, rumahan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan setelah operasi. Asal lukanya tetap dijaga, tidak kotor, tidak basah. Selama faktor itu dijaga, sebenarnya aktivitas fisik biasa itu sudah bisa dilakukan. Gitu ya. Dan penyembuhan untuk luka operasi torsiotestis itu sekitar 7-10 hari. Apabila luka dijaga dengan baik. Setelah itu pasien akan beraktivitas seperti normal. Resikonya juga sangat kecil juga berarti, Dok ya. Nah, Dok, terakhir deh, apa yang ingin dokter sampaikan nih kepada para remaja di luar sana yang hari ini lagi mendengarkan kita tentang torsiotestis ini, Dok? Ya, untuk Viners, para remaja dan para orang tua ini terutama ya. Jadi apabila terjadi nyeri pada testis kanan ataupun kiri, segera laporkan ke orang tua. Dan orang tua harus mau memperhatikan anaknya. Kondisi-kondisi seperti ini sangat emergensi. Apabila benar itu terjadi gangguan dan nyerinya sangat, itu sebaiknya diperiksakan ke sarana kesehatan terdekat. Sehingga kita bisa tahu itu torsio atau bukan. Apabila torsio, harus segera dirujuk ke sarana yang lebih tinggi atau ke dokter spesialis bedah atau urologi yang ada yang tersedia sehingga dapat dilakukan tindakan secara segera. Itu untuk menghindari terjadinya kematian pada testis itu sendiri sehingga menyelamatkan testis si anak dan risiko kemandulan atau infertilitas bisa kita kurangi. Dan itu menyelamatkan masa depan anaknya. Thank you banget Dr. Dharma atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Banyak banget insight yang kita dapatkan pada sore hari ini. Agil juga banyak banget dapat insight-insight baru. Dan semoga aja kamu Viners juga mendapatkan insight baru mengenai tentang resiko dari torsiotestis pada remaja ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Dharma. Sampai bertemu di lain kesempatan. Viners, itu tadi obrolannya Agil bersama Dr. Dharma. Dan sekali lagi kamu masih bisa mendengarkan check up setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore dan masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Kalau sekarang Agilnya harus pamit pulang, so keep your imagination and always try to make it come true.